Di antara 12 bulan terdapat satu bulan yang sangat agung, itu bulan Ramadan. Mengapa bulan Ramadan begitu dimuliakan oleh kaum muslimin? Karena ada banyak keutamaan yang ada di dalamnya. Dan sesungguhnya Ramadan jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Itu lebih baik dari 1000 bulan. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan Ramadan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Beberapa hari itu ialah bulan Ramadan, bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran atau awal pertama Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Petunjuk yang diberikan kepada manusia yang isi dan keabsahan di dalamnya dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Quran pasti berlaku untuk setiap masa dan setiap zaman, tidak ada matinya karena dia kitab. Imam Ibnu Katsir rahimahullah memberikan gambaran mengenai pujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Ramadan, sehingga bulan tersebut dijadikan sebagai waktu di mana wahyu pertama turun. Adapun wahyu pertama yang turun bukanlah perintah beribadah, melainkan perintah untuk membaca. Itu. Jadi ingat, Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Yang pertama bukan untuk beribadah, namun untuk membaca. Paham kan? Membaca, karena Iqra, bacalah. Jadi baca dulu baru laksanakan. Mengapa ada Al-Quran? Kita baca dulu, kita simak isinya, baru kita amal. Maka kita dikasih kitab, ditinggalkan warisan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibaca, dipahami isinya melalui tauziah, termasuk ada keterangan-keterangannya sesuai Al-Quran. Maka salah satu itulah membaca, mengkaji, baru kita amalkan. Jadi kalau zikir enggak apa-apa, bagus, sholat bagus, tapi yang utama baca dulu. Kalau malas baca, dengarkan minimal, karena sama dengan membaca itu. Ingat, wahyu yang pertama turun itu bukan perintah ibadah, melainkan suruh membaca. Apa yang dibaca? Ayat Quran, kitab Qurannya, termasuk kitab-kitab yang lain. Tapi kita pelajari Quran itu, kita udah diperintahkan untuk beramal karena ada isinya, kan gitu kan? Nah itu yang pertama tadi. Yang pertama tadi apa? Baca. Enggak, yang pertama keistimewaan bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Keistimewaannya, terdapat bulan yang dalamnya terdapat lebih bagus dari 1000 bulan, yaitu bulan Ramadan. Yang pertama. Lalu yang kedua, perintah puasa. Ingat keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama, diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, diperintahkannya atau diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi perintah puasa itu dijatuhkan pada bulan Ramadan. Jadi bulan di mana pahala itu dilipat gandakan. Sehingga apa? Sehingga kaum muslimin dan muslimah yang berpuasa akan mendapat ganjaran yang setimpal berupa surga. Ingat, 1 bulan ini aja kita gunakan sebaik-baiknya beribadah,
satu bulan ini aja 30 hari Quran kita perbanyak, zikir perbanyak, puasa perbanyak, amal soleh perbanyak, sedekah. Satu bulan ini aja, ingat ganjarannya surga. Kalau kita dikasih hidup Januari, Februari, Maret, April, bulan Ramadan, katakan lebih di luar bulan Ramadan, itu belum tentu menjamin kita surga. Tapi di bulan Ramadan itu bulan ini aja kita amalkan sebaik-baiknya, kita anggap dia tamu istimewa, maka ganjarannya bukan lagi pahala berlipat ganda tapi surga. Ganjaran yang setimpal berupa surga. Dengan kata lain, dengan secara nggak langsung Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berpuasa, kamu gunakan satu bulan yang sebaik-baiknya, bukan lagi pahala yang kuberikan tapi surgaku untuk kalian. Jadi kita ini hidup ini kan gampang Islam. Satu bulan inilah kita bela-bela, malas-malas dijauhkan, paksakan satu bulan ini aja. Satu bulan ini aja itu dijamin surganya. Kalau bahasa kita, sebulan ini kita gunakan waktu sebaik-baiknya, maka surga dipegang sama Allah. Lalu setelah bulan Ramadan kita masih hidup, ingat jaminanmu udah ada di tanganmu. Itulah bahasa Allah, surgamu udah menantimu. Apa nggak enak? Tapi kalau kita lewatkan sebulan ini, belum tentu kita dapat tahun depan hidup lagi. Kalau di bulan-bulan biasa kita beramal, tak seperti bulan Ramadan ini. Jadi yang pertama tadi, bulan diturunkan Al-Quran. Dan yang kedua, bulan diwajibkannya sholat apa berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, ya Ramadan, waktu dimana pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Bayangkan, di bulan Ramadan inilah pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Dan bukan cuma pintu surga yang dibuka selebar-lebarnya, bahkan pintu neraka pun ditutup serapat-rapatnya. Bayangkan. Jadi kalau kita meninggal di bulan ini, di bulan Ramadan ini yang insya Allah 2 hari lagi akan tiba, maka surga itu menanti kita. Karena pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Bayangkan kalau kita masuk ke dalam rumah, ya kan, pintu ditutup, mau cemana caranya pasti tak bisa masuk. Dengan cara bobol baru bisa masuk. Bedanya pintu surga, pintu neraka tak bisa dibobol. Nah kan itu kan, tak bisa dirusak supaya kita bisa masuk. Kalau kita ini keanggaplah surga, lalu pintunya dibuka, gampang nggak masuk? Dibandingkan di waktu-waktu yang belakangan, di waktu-waktu luar, pintu hanya belum tentu terbuka. Untuk orang-orang yang beriman ini terbuka. Jadi yang pertama tadi, bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran di bulan itu. Yang kedua, diwajibkannya kita berpuasa. Dan yang ketiga, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya apabila telah datang bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka, sedangkan pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan akan dibelenggu. Bayangkan, setan dibelenggu. Jadi kalau ada di bulan Ramadan masih dihasut setan, itu bukan lagi setan yang belenggu, tapi dia mengundang setan. Itu diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Jadi tentu saja ya, pada bulan ini mereka yang masih hidup tidak bisa masuk surga, karena syarat pertama masuk surga adalah mati. Ya kan? Walaupun pintu surga dibuka, kita yang hidup nggak bisa masuk surga, mati dulu. Itu maksudnya. Bahkan Nabi Idris alaihissalam pun dimatikan terlebih dahulu agar bisa mengunjungi surga. Namun yang beberapa ulama berpendapat bahwa arti kata pintu surga dibuka selebar-lebarnya adalah penjelasan mengenai waktu utama di bulan Ramadan yang sangat mudah didapatkan, yaitu pahala dan terhindar dari dosa. Sebab iblis dibelenggu sehingga umat manusia tidak rusak ibadahnya, puasanya selama 1 bulan Ramadan. Itu maksudnya. Jadi yang keempat, diampuninya dosa-dosa di bulan Ramadan. Bayangkan, kita sungguh bersyukur ini, setahun kita masih diberi hidup. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan, sengaja nggak sengaja, sadar nggak sadar, niat nggak niat. Kadang-kadang kita sadar pun kita ucapkan. Maka di bulan Ramadan ini apa katanya, diampuni dosa-dosa itu. Bayangkan, bukan cuma pahala dapat gandakan, dosa diampuni. Jadi Rasulullah SAW bersabda di hadis Bukhari dan Muslim, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman, ingat, puasa dengan penuh iman. Jadi ada puasa yang nggak penuh iman, berarti apa
apa itu puasa yang nggak penuh iman, yaitu cuman bisa menahan lapar, haus, tapi imannya nggak ada. Dia menganggap puasa ya waktu sahur ya sahur, waktu buka ya buka. Itu bukan yang dikategorikan puasa. Yang dikategorikan puasa yaitu mencari ridho Allah. Bahkan ada ulama dikatakan ketika dia diponis sama malaikat Jibril, hei si fulan, wali Allah itu, si fulan, sesungguhnya namamu sudah kutengok terdapat di pintu neraka. Apa kata wali itu? Wali Allah rajin ibadah, melebihi kita ibadah ini. Kalau bahasa ini layak dia ke surga. Tapi malaikat Jibril turun menemui wali Allah. Hai wali Allah, sesungguhnya kulihat namamu terpampang di pintu neraka. Apa kata wali Allah? Kalau memang itu yang terbaik, aku ridho, aku ikhlas. Sebab aku hidup di dunia ini bukan mencari neraka, bukan mencari surga, tapi mencari ridho Allah. Bayangkan, kalau seandainya Allah ridho namaku dan aku masuk ke neraka, itulah tujuanku, kata wali Allah ini. Malaikat jadi bingung. Lalu dia pergi ke langit lagi. Ditengoknya nama dia pindah ke surga. Turun lagi dia. Aku mendapatkan kabar gembira untukmu. Apa itu? Kulihat namamu telah pindah ke pintu surga. Alhamdulillah, kata si wali. Apa sebabnya? Berkat keikhlasanmu dalam beribadah. Berkat keikhlasanmu dalam beribadah, bahkan Allah menjamin kau masuk neraka pun kau masih ridho. Karena tujuan hidup kita ini bukan pahala, bukan surga, bukan neraka aslinya, tapi ridho Allah yang kita cari. Rujukan kita si wali tadi. Bahkan dia yang rajin ibadah diponis masuk surga seharusnya. Diponis Allah nama masuk neraka. Dia tetap ridho, karena yang dicari bukan neraka, bukan surga, tapi ridhonya Allah. Bahkan dia sanggup ngomong, kalau memang Allah ridho aku masuk ke neraka, ibadahku selama ini itulah tujuanku. Ini sama dengan ini. Puasa penuh iman. Harus iman, bukan masalah kita dapat pahala itu bukan menahan satu hari nggak makan. Allah bisa aja dengan kata lain, kau nggak puasa pun kasih pahala, bisa aja. Suka-suka Allah kan gitu. Nah, makanya jangan puasanya, tapi imannya didahulukan. Dalam hadis lain beliau bersabda, celakalah seseorang yang telah memasuki bulan Ramadan kemudian melaluinya sedangkan dosanya belum diampuni. Bukan celaka. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Dan pada bulan Ramadan adalah waktu yang paling baik untuk bertobat, kecuali sebagian dosa besar seperti syirik dan kafir tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tobat nasuha. Jadi dosa-dosa kecil aja. Dosa besar, kalau kita masuk ke dosa besar ingat, kalau masih ingat kategori dosa besar itu yang paling sering diucap, yang paling sering itu kita lakukan yaitu menzolimi sesama muslim. Itu dosa besar itu. Bahkan di bulan yang agung aja, di bulan Ramadan itu aja Allah nggak mengampuni. Dosa besar yang sering kita lakukan sehari-hari, yang mungkin kita lakukan apa? Menzolimi sesama muslim, termasuk membuat sakit hati sama muslim. Ini paling sering. Bahkan hampir tiap hari kita lakukan. Bikin sakit hati tetangga, nagih hutang. Nah, ya kan? Sering nagih hutang, kadang-kadang ngomongnya nggak beres, mentang-mentang utang ini kita menang memang, kita tagih. Tapi cara kita nggak bagus, terjolimi dia, sakit hati dia, termasuk dosa besar. Yang kedua, suami, istri, itu yang sering dilakukan. Maka ingat, di bulan ini Allah nggak akan ngampuni. Lalu kayak mana? Tobat nasuha. Tobat nasuha itu kita pastikan setelah aku tobat besok nggak akan keulang. Sampai kapan? Sampai mati. Itu baru tobat nasuha. Kalau sebelum kita tobat, bulan berikutnya kita ulangi, ingat belum tobat nasuha namanya. Jadi yang kelima, dilipat gandakan pahala pada bulan Ramadan ini. Jadi Rasulullah SAW bersabda, pahala umroh pada bulan Ramadan menyamai pahala ibadah haji. Jadi umroh di bulan Ramadan ini bagus, sama pahalanya sama haji. Dalam riwayat Muslim disebutkan menyamai pahala ibadah haji bersamaku, bersama Rasulullah maksudnya. Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan bahwa Abu Bakar bin Abi Maryam menyebutkan bahwa banyak gurunya yang berkata, apabila telah datang bulan Ramadan, maka banyak-banyaklah berinfak. Apabila bulan Ramadan telah datang, banyak-banyaklah berinfak, sedekah.
Lalu karena infak pada bulan Ramadan dilipat gandakan bagaikan infak fisabilillah. Dan tasbih pada bulan Ramadan lebih utama daripada tasbih pada bulan yang lain. Berzikir, bertasbih. Dan yang keenam, Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan bagi muslimin. Malam di mana akan tiba pada malam ganjil di 10 malam terakhir. Di 10 malam terakhir, tepatnya di malam 20 sampai ke malam terakhir bulan Ramadan. Itu apanya? Gambarannya. Malam Lailatul Qadar itu ada. Jadi malam yang di dalamnya terdapat banyak barokah dan kemuliaan. Bahkan satu malam pada malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Seperti pada yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan dalam Al-Qur'an, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu yaitu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Pada malam itu diturunkan malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Yaitu malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Terdapat di Quran surat Al-Qadr ayat 1 sampai 5. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapati, maka ia telah kehilangan banyak sekali kebaikan. Lalu yang ketujuh, diutamakan untuk beriktikaf di bulan Ramadan. Beriktikaf ini berdiam diri di masjid dalam rangka berzikir, bertasbih, mengingat Allah, ibadah. Dihalalkan bagi kalian kaum muslimin yang sudah menikah. Ingat, dihalalkan bagi kalian kaum muslimin yang sudah menikah. Pada malam hari di bulan Ramadan bersetubuh dengan istri-istri mereka, atau yang dikatakan sendiri mereka yaitu istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian, dan kalian kaum muslimin yang sudah menikah pun adalah pakaian bagi istri-istri kalian. Jadi Allah mengetahui bahwasanya kalian kaum muslimin yang sudah menikah tidak dapat menahan nafsu kalian. Oleh karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang setubuhilah mereka atau istri-istri kalian, dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian itu sampai datang malam hari. Dan janganlah kalian menyetubuhi mereka sedangkan kalian beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan-larangan Allah. Maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Itu udah paham tadi kan. Jadi dalam riwayat ini Anas radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelahnya. Perempuan beriktikaf, tapi laki-laki ditamakan. Jadi yang ke-8, puasa Ramadan lebih utama dari mati syahid. Puasa bulan Ramadan lebih utama pada mati. Dikisahkan pada masa Rasulullah SAW ada sebuah kejadian di mana 2 orang dari Bani Quda'ah yang masuk Islam. Kemudian salah seorang dari mereka mati syahid, sementara yang satunya wafat setahun kemudian. Salah seorang sahabat bernama Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, aku bermimpi melihat surga. Lalu aku melihat orang yang wafat setahun kemudian tersebut masuk surga sebelum orang yang mati syahid. Aku pun terheran-heran. Maka tatkala pagi hari aku memberitahu Rasulullah SAW, beliau pun bersabda, bukankah setelah Ramadan, setelah itu dalam waktu setahun yang tadi ia berpuasa Ramadan, sholat 6.000 rakaat atau sholat sunnah beberapa rakaat. Dan yang ke-9, bulan Ramadan bulan ibadah dan amal kebaikan. Jadi barang siapa yang berdiri sholat pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan yang terakhir yaitu bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah Ramadan, mustajabnya doa. Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Itu kan. Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu rahmat, sedangkan pintu-pintu neraka jahanam ditutup dan setan pun dibelenggu. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan. Jadi intisari dari apa yang kita ucapkan tadi, apa yang kita sampaikan tadi,
tidak lain dan tidak bukan supaya kita menganggap bulan Ramadan ini memang bulan yang penuh kemuliaan, memang bulan yang kita tunggu-tunggu. Walaupun kita belum kategori dalam keadaan orang beriman, tapi kita bisa mengikuti contoh-contoh orang-orang yang beriman. Seperti apa? Seperti yang kita ceritakan tadi, bahwasanya orang beriman itu sangat rindu datangnya bulan Ramadan dan sangat menyesal ketika perginya bulan Ramadan. Maka ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Kita buat rindu kita kepada bulan Ramadan yang akan datang, yang saat ini kita akan datang, yang kita mau kita jalani, dan kita buat semenyesal-menyesalnya ketika kita ditinggalkan bulan Ramadan. Kita harus belajar di situ supaya ya mungkin dalam proses, tapi kan tidak ada hasil tanpa usaha, itu maksudnya. Dan yang selanjutnya, kita isi bulan Ramadan ini minimal 1 bulan ini aja kita isi sebaik-baiknya. Apa amal yang udah pernah kita buat, kita tingkatkan, dan apa amalan yang belum kita buat, kita buat seperti bulan-bulan berikut. Kita berusaha. Kalau kita baca Quran cuma 1 juz, 2 juz, maka di bulan ini kita tingkatkan. Kalau kita 1 bulan ini nggak pernah sedekah 1 hari aja, maka buat sedekah.